Saya akan masuk langsung ke hadis setelahnya. Hadis nomor 244. Hadis nomor 14 urutan dari dalam bab kita ini. Hadis hasan sahih. Dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna khiyara ibadallahi alladhina yura'una syams Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma bidzikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, rembulan dan bintang-bintang untuk berzikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan lafaz ini. Dan ini adalah lafadznya dia, dan Al-Bazzar juga Al-Hakim dia berkata sanadnya sahih. Dan dia juga meriwayatkan secara mauquf atau sampai kepada para sahabat saja. Dia mengatakan ini tidak merusak yang pertama sebab Ibnu Uyainah adalah seorang hafidh. Begitu juga dengan Ibnu Mubarak. Sama dua-duanya bisa diterima. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hafs bin Shahin. Dia berkata Uyainah meriwayatkan sendiri dari Mis'ar dan dia menyampaikannya kepada yang lain. Ini hadis gharib sahih. Ya. Itu ada bahasan ulama sendiri tentang masalah ini, tapi setelah ditelusuri oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini teman-teman menjelaskan tentang keutamaan secara khusus muadzin dan secara umum siapapun yang peduli dengan waktu sholat. Karena potongan hadis ini dikatakan inna khiyara ibadillahi, sesungguhnya yang terbaik dari hamba-hamba Allah alladzina yura'una syamsa wal qamar wan nujuma li dzikrillah, yaitu mereka memperhatikan matahari, rembulan dan bintang-bintang untuk zikir kepada Allah. Maksudnya adalah kapan waktu sholat tiba mereka langsung segera, yang adzan, yang mau sholat, yang jadi imam siap-siap dan seterusnya. Maka semua masuk dalamnya ini. Secara khusus muadzin di sini karena mereka yang selalu perhatikan itu supaya azan bisa dikumandangkan. Tapi bisa masuk secara umum siapapun yang memang peduli dengan waktu-waktu sholat. Jadi kalau ada orang antara kita, dan insya Allah kita termasuk itu, selalu peduli, oh bentar lagi waktu sholat nih, saya harus siap-siap misalnya. Dan dia memperhatikan waktu ya. Di sini disilakan matahari sama bulan dan bintang karena memang penentuan waktu. Ya seperti itu. Maka ini keutamaan global bagi orang yang memperhatikan semua waktu sholat. Walaupun dia bukan muadzin. Tapi secara khusus fokus kepada muadzin. Hadis selanjutnya nomor 245 urutan 15 dengan sanad sahih. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa fi masirin lahu yaqul Allahu akbar faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah faqala asyhadu an la ilaha illallah qala kharaja minan nar فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan hadis ini terdapat dalam Muslim yang semakna dengannya. Terjemahannya, Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki sementara beliau sedang dalam perjalanannya, yang orang itu mengumandangkan Allahu Akbar, adzan. Maka Nabi SAW bersabda, dia di atas fitrah, maksudnya Islam. Ya. Lalu orang itu mengumandangkan lagi, Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nabi SAW bersabda, dia keluar dari api neraka karena syahadatnya. Lalu orang-orang berlomba-lomba mendatangi orang tersebut untuk melihat siapa orang yang Nabi jamin nih. Kok pada saat dia bilang Allah Akbar, dijamin dia di atas fitrah dalam keadaan Islam dan iman. Terus pada saat dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, Nabi SAW mengatakan dia selamatkan diri dari api neraka. Luar biasa. Siapa orang ini? Orang-orang pada berlomba cari dari mana arah suara itu. Maka ternyata mereka menemukan seorang penggembala domba yang mengumandangkan adzan manakala waktu sholat telah tiba. Ini ada tambahan keutamaan bagi muadzin. Bahwasanya ternyata selain daripada tadi akan jadi saksi, apapun yang mendengarkan suaranya diampuni dosa-dosanya, ya. Dia adalah orang yang dipercaya, dibenarkan oleh semua yang mendengarkannya, atau yusaddiquhu sebagaimana hadis yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Maka di sini ada tambahannya adalah kalau dia dijamin berada di atas Islam, fitrah, dan yang kedua adalah dijamin begitu dia ucapkan syahadat, maka
dijamin selamat dari api neraka. Ini luar biasa. Makanya juga ada hadis yang lain sudah pernah kita jelaskan singgung sebelumnya. Siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, terutama pada saat muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya, atau dia asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bilang wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Riwayat Imam Muslim ini ya. Dan aku pun bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadir Rasulah, dan Muhammad sebagai utusan Allah, wa bil Islami, dan Islam sebagai agama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini muadzin dengan mengucapkan syahadat dijamin selamat dari neraka, sementara yang mengikuti syahadatnya muadzin maka akan mendapatkan pengampunan dosa. Ini luar biasa. Makanya teman-teman kalau lagi azan ini fokus. Anda lagi dengar azan di mobil, lagi di radio, atau kalau pas sudah tahu waktu sholat masuk, Anda yakin di tol misalnya, atau di jalan yang jauh dari masjid tidak terdengar azan, putar, biarkan dia nyala. Ini kadang-kadang lagi dengar radio, berita tentang macet segala macam, begitu azan malah dikecilin. Terbalik ini. Harusnya dikumandangkan azan itu. Dikumandangkan. Dan biarkan kita dengarkan. Jawab muadzin itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, tentu ini hadis juga ada pelajaran-pelajarannya ya. Tapi saya kurang lebih hampir sama dengan tadi, makanya saya singkatkan atau ringkaskan. Cuma kalau kita mau bedah lebih dalam teman-teman sekalian, sebenarnya ada potongan-potongan seperti misalnya sami'an nabiyyu, potongan pertama sami'an nabiyyu SAW rajulan wa huwa fi masiratin atau fi masirin. Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki sedang dalam perjalanannya ya. Sementara beliau dalam perjalanan, ini maknanya adalah dalam safar. Beliau lagi musafir sehingga beliau di luar Madinah gitu kan, dan mendengarkan ada suara azan. Ini potongan pertama, Nabi SAW fi masirin, dalam perjalanan, maksudnya dalam safar, bisa bermakna itu ya. Kemudian beliau lahu fi masirin lahu yaqul, maka muadzin itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini potongan kedua, pada saat muadzin pertama mengangkat suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Nabi SAW mengatakan alal fitrah. Orang ini fitrah, dan fitrah bisa bermakna Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu maulidin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Potongan ketiga adalah pada saat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengatakan kharaja minan nar. Pada saat dia mengatakan aku bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia telah keluar dari api neraka, kata Nabi SAW. Nah, bisa bermakna di sini di potongan ketiga adalah la ilaha illallah lah yang telah mengeluarkan dia dari api neraka. Karena memang ada hadis lain yang berbunyi akan dikeluarkan dari api neraka siapapun yang dalam hatinya seperti biji iman atau biji sawi dari la ilaha illallah atau dari keimanan. Gitu. Potongan keempat adalah fastabaqal qaumu ila rajul. Lalu orang-orang berlumba-lumba menuju ke orang tersebut. Kenapa berlumba-lumba? Karena cintanya sahabat terhadap kebaikan. Setiap kali Nabi SAW menjaminkan sesuatu, mereka segera kejar. Apa itu? Apa yang dikerjain? Mau dikerjain juga. Ini perbedaan kita sama orang-orang sebelum kita ya. Orang-orang sebelum kita luar biasa para sahabat. Mereka luar biasa bagaimana mengejar pahala-pahala. Mereka setiap ada informasi begitu pasti segera langsung mendatangi dan coba praktekkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu terkenal sekali sahabut ta'assi, diistilahkan begitu ya. Orang yang sangat fanatik dalam mengikuti Nabi SAW. Nabi tidak kerjakan apa-apa kecuali langsung dikerjakan sama dia. Saking cintanya mereka dengan kebaikan itu. Satu waktu pernah beliau memimpin kafilah haji. Di tengah jalan menuju ke Mekah, di padang pasir beliau suruh berhenti semua. Lalu beliau jalan jauh sampai tinggal bayangannya saja. Lalu ternyata beliau buang air kecil situ lalu beliau kembali lagi. Sebagian orang mengatakan, wahai Ibnu Umar, semoga Allah rahmati anda. Apakah anda berhentikan kami 70 kafilah hanya untuk menyaksikan anda kencing di situ? Kata beliau, iya. Jadi tentu tidak kelihatan karena tinggal bayangan, tapi mereka tahu kalau ke padang pasir begitu lagi buang air kecil gitu. Maka kata beliau Umar, iya. Karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, dulu waktu saya sedang haji bersama Nabi SAW, kami pernah berhenti di sini, Nabi pernah kencing di situ. Pernah juga waktu Nabi SAW pembebasan kota Mekah masuk ke dalam Ka'bah untuk sholat. Begitu keluar dari Ka'bah,
Itu tuh kalau tidak salah bersama Abu Hurairah, bersama dengan Bilal masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian begitu keluar langsung Abdullah bin Umar tanya, apa yang Nabi SAW tadi lakukan di dalam? Sholat. Di mana titiknya? Di sini. Langsung beliau masuk, langsung sholat di tempat yang sama. Seperti itu. Mereka luar biasa dalam bersegera dalam mengerjakan kebaikan itu. Potongan terakhirnya adalah فَإِذَا رَائِغَ مِنْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةِ فَقَامَ يُعَذِّنْ. Ini menjadi saksi bahasan kita tentang keutamaan azan ya. Ternyata yang sedang didatangi itu adalah seorang pengembala domba yang pada saat waktu sholat masuk dia langsung azan. Dan ini berarti menandakan dianjurkan azan. Baik Anda di rumah ataupun di masjid, di kantor, di mana-mana. Baik Anda telat sholat atau memang Anda tepat waktu. Anda usahakan azan, asal tidak terlalu jauh waktunya. Ya. Tapi walaupun Anda kalau mau cukup dengan azan masjid di sekitar Anda cukup, tidak ada masalah. Ya. Di acara kita waktu malam-malam Ramadan kemarin Anda bertanya kami menjawab. Itu ada yang sempat bertanya apakah perempuan juga azan di rumahnya dan iqamah. Atau kalau mereka mau sholat berjamaah mereka saja perempuan. Saya sudah tanyakan kepada masyayikh dan dijawab bahwasanya itu boleh saja mereka azan dan iqamah kalau mereka sendiri perempuan saja. Karena besarnya keutamaan itu. Hadis selanjutnya 246 nomor 16 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan atau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah SAW faqama Bilalun yunadi, falamma sakata qala Rasulullah SAW man qala mithla hadha yakinan dakhala al-jannah." Kami pernah bersama Rasulullah SAW lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk surga. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Artinya hadis ini kita ambil pelajarannya. Nabi SAW menjamin bagi Bilal surga dan menjamin siapapun yang menjadi muadzin seperti Bilal dengan penuh keyakinan dengan kata-kata yang diucapkan dalam azan itu dijamin masuk surga. Bisa juga sebagian ulama tambahkan adalah muadzinnya dan yang mengikuti muadzin, dua-duanya mendapatkan jaminan surga. Oleh karena itu kita dianjurkan pada saat dalam sebuah hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma qala." Kalau kalian dengarkan muadzin sedang mengumandangkan azan maka ucapkan seperti yang diucapkan. Kenapa yang didapatkan muadzin didapatkan juga oleh orang yang mengucapkannya, bisa seperti itu maknanya. Jadi di sini dijamin masuk surga bagi muadzinnya kalau dia yakin mengucapkan azan dan ikhlas memanggil orang untuk sholat, begitu juga dengan orang yang mengikutinya. Hadis selanjutnya 247 nomor 17 ya. Dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syasiyati lil jabal, yu'adzinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla, unzuru ila 'abdi hadha, yu'adzinu wa yuqimu as-salah, yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah." Tuhanmu, kata Nabi SAW, takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit di gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat. Lalu dia sholat. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, lihatlah kepada hambaku ini. Maksudnya Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk sholat. Walaupun dia sendirian. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Hadis ini mirip seperti sebelumnya teman-teman sekalian. Tetapi yang kita titik beratkan adalah 2 poin. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kagum. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala kagum, berarti banyak sekali keutamaan yang didapatkan, termasuk hamba tersebut akan diampuni dosanya, akan dijamin masuk surga karena Allah kagum dengan perbuatannya, ya. Dan dia akan berbuat baik. Kemudian juga kagumnya kepada siapa? Seorang pengembala domba yang ada di bukit, puncak bukit gunung. Artinya tidak ada yang lihat dia. Sendirian. Hanya dia sama domba-dombanya. Dia juga kalau azan gak ada yang dengar. Jauh dari perkampungan. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan dan Allah berfirman hadis qudsi ini, lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk salat. Dia takut kepadaku. Kenapa Allah SWT menjamin dia takut kepadanya? Karena ternyata dia azan, dia iqamah dan dia salat di tempat yang tidak ada yang lihat dia. Berarti betul-betul karena tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara itu, dan ini keutamaan azannya sendiri, ya. Kemudian keutamaan mengerjakan sholat langsung di awal waktu. Ya.
maka diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Ini keutamaan muadzin luar biasa. Makanya teman-teman walaupun sendiri sekali lagi azan. Karena hadis-hadis seperti ini dan sebelumnya juga sudah menjelaskan walaupun bukan di masjid dia sendirian. Tadi hadis sebelumnya kita baca. Nabi SAW lewat dengar seorang pengembala kambing azan. Dia mau sholat untuk dia sendiri sebenarnya. Nah, dia ada di lembah pada pasir. Tapi azannya karena keras terdengar oleh Nabi SAW. Maka beliau menyebutkan tentang selamatnya muadzin tersebut dari api neraka. Di hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala menjamin akan mengampuni dosa hambanya yang azan tadi. Walau untuk sholat dia sendiri. Di tempat yang tidak ada orang melihatnya. Dan dijamin baginya surga. Dua hadis yang terakhir kita tutup dengan ini insyaAllah. Karena saya ingin pindah ke bab yang kedua insyaAllah pertemuan akan datang. Masalah anjuran menjawab azan dengan apa. Menjawabnya dan apa yang diucapkan setelah azan ya. Kita masuk ke hadis tadi. Dua hadis terakhir 248. Tepatnya urutan ke-18 dalam bab kita. Sahih di ghairihi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man adzana 12 sana wajibat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa li kulli iqamatin 30 hasanah." Barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka surga wajib untuknya. Dan ditulis untuknya 60 kebaikan dengan azannya setiap hari. Dan dengan iqamah 30 kebaikan. Artinya dia dapat 90 dengan azan dan iqamah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Darul Qutni dan Al-Hakim. Dan dia mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, ia sebagaimana yang dia katakan karena Abdullah bin Saleh, juru tulis Al-Layth, walaupun pada dirinya terdapat permasalahan, Al-Bukhari telah meriwayatkan darinya dalam As-Sahih. Hadis ini teman-teman menandakan, seperti mana saya sempat singgung tadi, bagaimana muadzin itu tidak diganti-ganti. Dia azan ya azan kerjanya memang. Karena di sini ada penyebutan tentang keutamaan kalau dia sampai 12 tahun jadi muadzin. Sudah 12 tahun dia rutin terus 5 waktu sholat dia azan, itu luar biasa. Di sini dalam hadis dijamin wajibat lahul jannah, dijamin baginya surga. Dan di setiap azan ada 60 pahala, di setiap iqamah ada 30 pahala. Berarti memang menandakan azan dan iqamah dilakukan juga oleh satu orang. Dia yang azan, dia yang iqamah. Gitu. Itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Ya. Karena sesuai dengan hadis di sini. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya juga mau dapat keutamaan azan? Ya, Anda azan. Coba baguskan suara, azan. Kalau mau kejar keutamaan ini. Kalau Anda tidak bisa, karena tidak mungkin orang semua jadi muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena kan begitu hadis tadi. Maka sebagian apa yang dijaminkan kepada muadzin bisa sampai kepada Anda. Diampuni dosa, dijamin surga dan seterusnya. Seperti itulah. Nah, ini teman-teman ada penentuan angka 12 tahun atau penyebutan tahun ya 12 tahun. Berarti menandakan muadzin itu memang harus continue terus. Bagi teman-teman yang jadi muadzin, ikhlaskan niat. Jangan hanya karena masjid itu lebih banyak bayarnya dia pindah ke sana. Lihat mana yang lebih dibutuhkan. Mungkin di sini suara akan lebih menggema, lebih banyak orang sholat daripada di sana misalnya. Yang terakhir teman-teman sekalian 249 hadis 19 dengan sanad sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda idza kana ar-rajulu bi ardi qi atau qiyin ya. Saya ulangi, idza kana ar-rajulu bi ardi qiyin fahanatis shalah falyatawadda fa in lam yajid ma atau fa in lam yajid ma'u falyatayammam fa in aqama shalla ma'ahu malakah wa in adzana wa aqam shalla khalfahu min junudillahi ma la yura tarafahu. Hadis sahih ini, luar biasa hadis ini. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di kitabnya dari Ibnu At-Taimi dari bapaknya dari Abu Uthman An-Nahdi darinya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Sekali lagi di hadis nomor 249 urutan 19 dari kitab Targhib Tarhib. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Terjemahannya. Ini penutupan bab kita ya. Apabila seseorang berada di padang yang sepi, sendirian dia, lalu waktu sholat telah tiba, maka hendaklah dia berwudu.
jika dia menemukan air. Maka jika dia tidak menemukan air dan sudah masuk waktu sholat, hendaklah dia bertayamum. Tetap dia usahakan itu. Jika ia beriqamah ya, untuk sholat, maka ada 2 malaikat yang sholat bersamanya. Jika dia berazan dan beriqamah, maka yang sholat di belakangnya adalah tentara Allah dalam kurung yang banyak yang tidak dapat dilihat kedua ujungnya. Subhanallah, berarti memang menandakan azan dan iqamah itu luar biasa teman-teman. Kalau anda lagi sendirian, langsung di rumah misalnya, terus kemudian anda langsung iqamah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sampai hayal salat, fala qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lalu anda salat Allahu Akbar, cuma 2 malaikat ikut salat dengan anda. Bisa bermakna di sini adalah 2 malaikat kiri kanannya. Bisa juga bermakna Allah datangkan malaikat lain 2 yang ikut salat bersama dia. Sehingga dia tidak pernah sholat sendiri. Jadi walaupun di mata kita sholat sendiri, tapi Allah SWT datangkan orang yang bersolat berjamaah bersama dia. Kalau dia azan dulu, walaupun di rumahnya, setelah azan dia sholat qobliyah misalnya segala macam. Lalu dia iqamah, maka akan sholat bersama dia tentara-tentara Allah yang tidak terlihat ujungnya. Artinya banyak sekali. Kita tidak nampak. Jadi anda seperti jadi imam untuk seluruh junud tentaranya Allah. Bahasa tentara Allah ini luar biasa ya. Artinya memang makhluk Allah yang betul-betul memang Allah siapkan untuk tentara-tentaranya. Dan banyak sekali tentara Allah SWT. Itu luar biasa hadits ini. Ya. Maka teman-teman sekalian usahakan jangan pernah tinggalkan azan, berikut juga iqamahnya. Gitu kan. Allahu a'lam.